Bayangkan kalau di awal tahun ini tiba-tiba beredar rumor kenceng banget yang bilang kalau rumah tangga negara kita itu diurus secara brutal. Wah, itu narasi yang ngeri sih sebenarnya. Bener, ngeri banget. Dan fondasi ekonomi kita dibilang ada di ambang keruntuhan. Buat Anda yang ngikutin berita makroekonomi pasti sempat ngerasa was-was kan? Sentimen negatifnya emang kerasa banget waktu itu. Nah, makanya di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita mau bedah satu laporan dari kompas.com tanggal 14 Juli 2026. Laporan ini tuh benar-benar membalikkan narasi seram tadi. Betul, soal lembaga S&P Global Ratings itu kan? Iya, S&P baru aja mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan prospek stabil. Sebuah kejutan manis ya buat pasar. Banget. Nah, misi kita sekarang adalah membongkar kenapa Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa, sampai nyebut momen ini sebagai bukti kalau kita itu kutipannya nih tidak cemas, tapi menuju Indonesia emas. Menarik banget itu kata-katanya. Iya, dan kita juga bakal bahas gimana rentetan peristiwa ini ujung-ujungnya berdampak langsung ke daya beli Anda sehari-hari. Karena konteks di awal tahun itu emang krusial banget ya. Pasar itu kan sempat dibayangi sentimen negatif, takut peringkat kredit kita bakal anjlok karena transisi politik, dan isu pengelolaan anggaran yang dibilang serampangan tadi. Rumor itu yang bikin pernyataan SNP ini jadi kayak angin segar. Tapi sebelum kita bahas gimana pemerintah menepis gosip itu, kita luruskan dulu deh mekanismenya. Oke, boleh. Buat Anda yang mungkin sering lihat huruf BBB ini berseliweran di berita, signifikansi sebenarnya dari tiga huruf ini di mata investor global tuh apa sih? BBB itu pada dasarnya adalah batas aman, atau kita sering sebut investment grade. Oke, batas aman. Iya, di bawah level itu obligasi sebuah negara bakal diklasifikasikan sebagai junk bonds atau ya berisiko tinggi. Berarti status ini ngasih sinyal kuat ya? Benar banget. Dengan mempertahankan status BBB ini, S&P itu ibarat ngasih lampu hijau ke manajer investasi global. Mereka yang mengelola triliunan dolar ini jadi yakin kalau naruh uang di Indonesia itu secara institusional aman. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana persisnya pemerintah bisa ngeyakinin lembaga penilai ini? Apalagi kan waktu itu pusaran gosipnya bilang tata kelola kita lagi amburadul. Ya, cara paling ampuh ngelawan rumor kan pakai data ya. Betul. Kalau saya ibaratkan nih, anggap aja situasi ini kayak ada banyak orang yang nyebar gosip kalau rumah Anda mau rubuh. Panik kan tetangga. Iya, tapi tiba-tiba Anda panggil insinyur bangunan independen yang kelas dunia dateng, ngecek, dan dia bilang fondasinya sempurna. Gimana caranya pemerintah ngelakuin itu ke SNP? Jadi pemerintah itu nggak cuma teriak-teriak di media buat ngebantah gosip. Mereka beneran ngundang insinyur ini, S&P ini buat masuk dan duduk bareng. Oh, langsung komunikasi tatap muka ya? Iya, mereka memperlihatkan cetak biru APBN kita secara transparan, pemerintah nunjukin data empiris kayak rasio utang terhadap PDB yang masih terkendali, terus batas defisit fiskal yang dijaga ketat, sampai gimana proses harmonisasi kebijakan bareng DPR itu ternyata berjalan kondusif. Jadi si insinyur ini ngelihat langsung ya kalau fondasi penahan bebannya tuh nggak retak sama sekali. Bener banget. Mereka merespons rumor itu pakai data teknis yang solid. Masuk akal sih kalau Purbaya akhirnya ngajak masyarakat buat mulai ngebangun optimisme, termasuk keyakinan ke nilai tukar rupiah. Karena dia bilang kita ke depan tinggal maju aja, nggak mundur lagi. Dan optimisme soal rupiah itu bukan sekedar omong kosong ya, ada kausalitasnya yang jelas. Gimana tuh prosesnya? Gini, waktu S&P bilang ekonomi kita stabil, investor asing kan jadi punya selera terus buat beli surat utang negara kita. Nah, buat beli itu, mereka kan harus nukar dolar AS atau mata uang mereka ke rupiah. Oh, jadi permintaannya naik ya? Betul, permintaan rupiah yang tinggi inilah yang bikin nilainya tetap kuat. Dan ini dampaknya buat Anda yang dengerin, itu nyata banget. Karena harga barang impor jadi stabil ya? Iya, barang-barang kebutuhan sehari-hari yang bahannya dari luar negeri, itu harganya nggak bakal melonjak liar akibat kurs yang melemah. Stabilitas ini secara harfiah ngelindungin isi dompet Anda. Ya positif banget. Kenapa Menteri Keuangan masih ngerasa perlu nggak sih semacam peringatan keras? Peringatan yang mana nih? Di laporan yang sama, Purbaya itu secara spesifik minta dukungan DPR supaya APBN dijalankan sesuai undang-undang. Tanpa ada, ini kutipan langsungnya ya, penyelewengan di sana-sini. Ah, iya iya. Kalau ini emang murni perayaan kemenangan lawan rumor, peringatan soal penyelewengan ini kerasa agak ganjil nggak sih buat Anda?
Sebenarnya itu lebih dari sekedar peringatan sih. Peringkat dari S&P ini tuh pada hakikatnya adalah kontrak berjalan. Kontrak berjalan, maksudnya bersyarat gitu. Betul. Purbaya itu sadar betul kalau stempel persetujuan internasional ini bukan cek kosong. Status stabil ini kan cuma potret hari ini yang didasarkan pada asumsi kalau kehati-hatian atau prudence fiskal itu bakal terus dijaga ke depannya. Oh, saya paham. Balik ke analogi insinyur tadi, dia ngesahin rumah kita aman hari ini dengan syarat tegas, kita nggak mulai membobol dinding penahan beban sembarangan buat renovasi nggak jelas di masa depan. Nah, itu analogi yang pas banget. Risiko terbesarnya emang ada di situ. Kalau sampai dilanggar, gimana dampaknya? Kalau komitmen sinergi yang bersih sama parlemen itu dilanggar, atau rasio defisit dibiarin bengkak gara-gara penyelewengan, S&P itu bisa kapan aja balik lagi. Dan langsung nurunin peringkatnya ya? Ya, mereka bisa revisi prospek kita jadi negatif, dan itu bakal langsung memicu modal asing pada kabur dari Indonesia. Berarti kesimpulannya, pengakuan S&P ini emang mematahkan keraguan di awal tahun dan ngebuktiin pengelolaan ekonomi kita saat ini diakui kredibel secara fundamental oleh dunia. Betul, fondasi kita cukup kokoh buat menopang nilai uang Anda. Ya, asalkan tata kelolanya benar-benar dijaga ketat. Karena kredibilitas itu butuh pemeliharaan tanpa henti. Nggak bisa cuma dianggap remeh lalu ditinggal. Setuju banget. Dan ini ngebawa kita pada satu pemikiran buat Anda renungkan nih. Silakan. Kalau keterbukaan data fiskal dan komunikasi tatap muka tadi ternyata sukses meyakinkan investor global saat ini, gimana standar transparansi ini harus beradaptasi kalau kelak terjadi perubahan besar dalam peta politik domestik kita? Wah, itu bertangan besar tuh. Iya kan? Apakah lembaga penilai internasional bakal tetap ngelihat rumah kita ini sama stabilnya di tengah dinamika kekuasaan yang baru nanti? Sesuatu yang jelas patut Anda telusuri lebih lanjut. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu arus logistik, tetapi juga mengubah paradigma kerjasama ekonomi multilateral secara fundamental. Hal ini kemudian meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggunya rantai pasok global. Namun, kita patut bersyukur di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, yang tercermin dalam beberapa indikator utama. Ekonomi pada tahun 2025 tumbuh 5,11%. Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi dinamika global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan pembentukan modal tetap bruto di level 5,09%, menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Sementara itu, inflasi berada pada level yang rendah di 2,92%, tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, serta koordinasi erat dengan otoritas moneter antara pemerintah daerah. Kekuatan ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2025 yang ditempuh secara ekspansif dengan tetap menjaga defisit dalam batas yang aman. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau sebesar 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat,
pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap dan di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%. Tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Pimpinan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan respon positif dari fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PAN, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi PKB terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai kontribusi pemerintah untuk mendorong dan memperkuat pertumbuhan perekonomian, pemerintah telah menempatkan transformasi ekonomi sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif. Pemerintah mendorong penguatan berbagai faktor pendukung atau enablers, antara lain transformasi digital, pembangunan infrastruktur, penguatan riset dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi, serta penerapan teknologi maju. Di saat yang sama, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri serta meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra mengenai penguatan ketahanan dan swasembada pangan, pemerintah akan terus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan sarana produksi, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan pangan. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan sependapat dengan pandangan fraksi PKB mengenai urgensi peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat agromaritim. Sejalan dengan masukan tersebut, pemerintah terus mengakselerasi transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern dan penguatan sistem perlindungan usaha. Mengenai pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai inflasi dan daya beli masyarakat, pemerintah sepakat bahwa stabilitas harga menjadi kunci penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendukung tetap tumbuhnya aktivitas masyarakat. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi PKB dan fraksi Partai Demokrat atas perhatian dan masukan yang diberikan terkait perkembangan nilai tukar rupiah selama tahun anggaran 2025. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah sangat mengapresiasi rekomendasi dari fraksi PKB dan fraksi Partai Nasdem terkait kinerja sektor migas. Pemerintah terus berusaha dalam melakukan pemantauan secara cermat dan memitigasi risiko yang dapat berpengaruh pada pergerakan harga minyak dunia. Selanjutnya, pemerintah berupaya membangun infrastruktur energi sebagai pendukung pemanfaatan sumber energi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri.
pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi PAN terhadap realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2025. Pemerintah menjadikan apresiasi ini sebagai dorongan untuk terus memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis data, menutup celah kebocoran, serta mengoptimalkan penerimaan secara adil dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Menanggapi pandangan fraksi Partai Golkar mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah, strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Pada bidang kepabeanan dan cukai, penguatan penerimaan ditempuh melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor dan barang kena cukai ilegal dengan tetap memfasilitasi investasi, ekspor, dan hilirisasi. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang telah mengapresiasi tingginya serapan anggaran belanja pemerintah yang mendekati pagu tahun anggaran 2025, di mana realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 90,40% atau 2.586,4 triliun rupiah dari pagu sebesar 2.701,4 triliun rupiah. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja agar negara agar setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi PKS, fraksi PKB, dan fraksi Partai Demokrat agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi dijaga dan dipastikan ketepatan sasarannya. Pemerintah juga sependapat dengan rekomendasi fraksi Partai Nasdem agar dilakukan harmonisasi dan penyelarasan regulasi perjenjangan data yang mewajibkan seluruh instansi menggunakan data SEN sebagai sumber rujukan tunggal. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memperkuat kualitas data penerima manfaat melalui pemutakhiran, pemadanan, dan integrasi data sosial ekonomi secara berkala, serta dengan mengoptimalkan pemanfaatan data SEN sebagai rujukan data yang lebih terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelindungan sosial. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai pelaksanaan mandatory spending, pemerintah menyatakan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang RI tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan amanat tersebut, anggaran pendidikan setiap tahunnya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN sebesar 20% yang terbagi dalam 3 pilar belanja, yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan pendidikan. Dari tahun ke tahun, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan presentasi realisasi anggaran pendidikan. Realisasi anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 mencapai 19,1% dari realisasi belanja negara, dan tahun 2026 diharapkan lebih optimal dan semakin membaik. Menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi PKS agar belanja dapat dilaksanakan dengan optimal, efisien, dan efektif, pemerintah akan terus memperkuat kualitas belanja melalui penerapan prinsip anggaran berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 6 tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, yaitu belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya,
Pemerintah juga menerapkan prinsip spending better melalui penajaman belanja KL, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta peningkatan sinergi antara belanja pusat dan daerah. Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Gerindra terhadap keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit. Keberhasilan menjaga defisit di bawah 3% sesuai amanat Undang-Undang Keuangan, yaitu 2,81%, merupakan keberhasilan bersama dan berkat koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR. Menanggapi tanggapan fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, dan fraksi PAN mengenai rasio utang tahun 2025 yang mencapai 40,54% dan pengelolaan utang ke depan, pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali. Skenario pengelolaan utang ke depan bertumbuh pada 4 pilar, yaitu koordinasi fiskal bertahap dalam rangka penguatan keseimbangan primer menuju positif, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan portofolio utang aktif melalui debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita. Pemerintah mengapresiasi perhatian fraksi PKB terhadap kebijakan pemerintah untuk memindahkan dana SAL yang disimpan di BI ke instrumen penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pemindah bukuan dana SAL ke Bank Umum tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor real melalui cash management yang baik. Hal ini dilakukan melalui penempatan idle cash pemerintah di Bank Umum Mitra dengan bunga rendah sehingga dapat menurunkan cost of fund dari perbankan. Pemerintah berterima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi DPR RI mengenai pencapaian opini WTP LKPP tahun 2025. Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi seluruh rekomendasi BPK dengan rinci dan terukur. Pemerintah juga melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK, serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu pengukuran kinerja pemerintah. Pemerintah sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPR RI yang telah mendukung dan bekerjasama mengawal berjalannya APBN pada periode ini. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian pokok-pokok tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI secara lebih rinci
telah kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok tanggapan pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 sebagai pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR RI kemarin, lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil. Jadi beberapa bulan lalu, bulan April ya Ibu ya, kami dengan anggota DPR, Ibu Sari datang ke sana, Pak Misbakun, Pak Hekal, ketemu investor dan S&P dan menggambarkan bahwa di Indonesia nggak sama dengan negara lain. Kita, parlemen, DPR dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik, sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang ada yang sudah dibuat oleh parlemen. Dengan kerjasama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika itu, lembaga pemerintah menjadi yakin bahwa kita memang bergerak ke arah yang benar. Hal yang kita ambil positif dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif, rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain, sehingga ada kesan bahwa peringkat utang kita akan diturunkan, bukan outlook-nya saja malah. Jadi pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur dan prudent dan independen melihat kebijakan kita baik. Tentunya ini berkat dukungan juga Komisi 11 dan anggota DPR yang lain. Jadi ke depan kami tetap minta didukung dalam hal kerjasama agar pemerintah tetap bisa menjalankan anggarannya secara prudent sesuai dengan undang-undang dan tidak ada penyelewengan di sana-sini. Jadi saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal dan lain-lain termasuk rupiah, bahwa kita ke depan tinggal maju saja, tidak mundur lagi. Jadi Indonesia tidak Indonesia cemas, tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas. Tentunya dengan dukungan Komisi 11 dan seluruh anggota DPR RI, termasuk Banggar. Saya mohon dukungan dari anggota DPR untuk terus mendukung kami menjalankan tugas kami ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat untuk membangun bangsa, memenuhi janji dan cita-cita Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.